Selamat datang di belajarsi.com. Pada pertemuan kali ini kita akan coba mempelajari apa itu overload method ya. Nanti ada dua materi. Yang pertama kita mengenal konsep overload method dan mempelajari syarat seperti apa sih overload method ya, syarat-syaratnya. Kemudian yang kedua nanti kita akan mempelajari cara penggunaan dan kegunaan dari overload method ya, dengan contoh membuat program. Baik, dalam overload method sendiri kita lihat di slide seperti ini ya. Jadi overload method itu adalah sebuah fitur dari bahasa pemrograman di dalam Java yang memungkinkan kita bisa membuat nama metode yang sama tetapi berbeda argumen dan keluaran. Ini hanya ada di bahasa pemrograman Java untuk saat ini ya. Dengan satu syarat, yaitu satu, memiliki return type yang berbeda. Dan yang kedua, jumlah argumen dan tipe data argumennya berbeda. Jadi di-combine ya. Bisa jadi jumlahnya sama tetapi tipe datanya berbeda. Bisa jadi tipe datanya sama tetapi jumlah argumennya berbeda. Contoh seperti ini. Overload method sendiri diterapkan di dalam behavior ya. Jadi kita fokus ke behavior. Di situ ada plus, hitung, void. Artinya ada public, nama metodenya adalah hitung, kemudian keluarannya adalah void. Sedangkan ada juga yang namanya hitung tetapi keluarnya integer ya. Kalau di dalam bahasa pemrograman lain, kalau seperti ini pasti akan menghasilkan error. Tapi dalam Java ini diperbolehkan selama keluarannya berbeda. Jadi ada perbedaan void dan perbedaan integer ya untuk keluaran. Lalu ada yang berbeda di tipe data dari argumennya, yaitu hitung ada memiliki satu argumen, yaitu argumen A, dan hitung argumen A juga double dan integer, berbeda ya. Berbeda argumen juga bisa digunakan sebagai method overload. Jadi dalam Java ini diperbolehkan dan ini bisa digunakan. Kita lihat contoh dari penggunaan method overload. Sini ada kelas diagram pertama, di sisi kiri ada hitung, integer, dan hitung void. Ini bisa. Lalu yang kedua, hitung dengan argumen satu argumen yaitu integer dan satu argumen yaitu double. Ini juga bisa. Seperti ini disebut overload. Kemudian ada hitung A integer, kemudian A integer berbeda jumlah ya. Ada yang hitung satu argumen, ada yang dua argumen. Ini juga bisa. Tetapi tidak bisa diterapkan method overload seperti yang di bawah ya. Di kelas coba ada hitung integer dan hitung integer ini sama tidak memiliki argumen dan sama outputnya adalah integer. Ini tidak bisa disebut method overload, tapi akan menyebabkan error karena keduanya sama ya. Lalu kelas coba yang berikutnya juga sama, walaupun nama variabelnya berbeda A dan B, tetapi jumlah argumennya sama yaitu 1 dan tipe data argumennya sama yaitu integer. Jadi tidak ada bedanya, hanya namanya saja, nama argumen yang berbeda, tetapi ini tidak masuk dalam syarat method overload. Jadi saya ulangi lagi, syarat method overload adalah yang pasti namanya sama, nama metodenya sama, tetapi syaratnya adalah jumlah argumennya berbeda atau tipe data dari argumennya berbeda. Dan yang satu lagi adalah outputnya berbeda ya. Outputnya ada yang void, ada yang integer, ada yang double, dan sebagainya. Itu adalah method overload. Baik, selanjutnya saya akan coba demokan penggunaan method overload dengan membuka kode program pada NetBeans ya. Baik, setelah mendengarkan materi tentang method overload atau overloading method, mari kita coba praktekkan bagaimana cara membuat dan menggunakan method overload ya. Pertama kita seperti biasa membuat project baru Java, lalu kemudian di sini saya tulis belajar 4. Kita enter dan muncul seperti ini. Baik, karena kita akan mempelajari method overload, kita fokus di kelas driver saja ya untuk coba-coba. Method overload sendiri bisa membuat metode dengan nama yang sama,
tetapi argumen atau hasilnya yang berbeda. Contoh seperti ini. Saya membuat sebuah public void luas. Oke, kita nggak tahu luas apa. Misalkan di sini saya tulis int panjang, lalu kita return, maaf sistem, kita cetak ya, out print line, lalu luas persegi adalah tambah panjang kali panjang. Baik, nanti kalau kita gunakan metode tersebut, luas saya tulis 9, maka hasilnya adalah cek dulu ya, ini ada problem. Public void. Oh, maaf, ini lupa. Ini harus ada statik ya. Karena sini statik. Baik, kita play lagi. Luas persegi adalah 81 ya, panjang kali panjang. Kita juga bisa membuat metode luas untuk lainnya dengan membedakan tipe datanya. Kita buat lagi, langsung saja sini public luas panjang, tapi tipe datanya saya mau double. Oke, anggaplah jika saya membuat tipe data yang double, maka di sini saya bilang luasnya luas dari kubus. Ya, jadi luas kubus adalah 6 dikali panjang kali panjang ya. 6 kali sisi. Oke. Sini ada perbedaan double dan panjang. Jadi kalau kita masukkan di sini desimal, maka akan menjalankan yang ini yang atas ya. Sedangkan jika kita masukkan yang integer, maka akan menjalankan yang bawah. Kita coba saja perbedaannya. Lihat ya, luas 9,75. Saya tulis seperti itu. Jadi pertama, kita run terlebih dahulu. Pertama, kalau kita masukkan tipe datanya integer, maka akan loncat ke metode yang tipe data integer ini ya, luas persegi adalah 81. Tapi kalau kita masukkan koma, maka muncul yang namanya luas kubus adalah bla bla bla. Kubus masuknya ya. Baik, kita coba lagi untuk metode lainnya. Kita copy di atas lagi. Untuk overloading method nggak boleh sama persis ya. Dari void nama metodenya kemudian argumennya sama persis itu tidak boleh, nanti akan error seperti ini. Kita bedakan ya. Misalkan di sini ada lebar, ada panjang int dan lebar int. Baik, di sini kita tulis luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Baik, di sini ada panjang dan panjang kali lebar untuk persegi panjang, lalu panjang saja kalau desimal dia jadi kubus, kalau panjangnya integer dia jadi persegi. Kita panggil lagi luas 7,8. Jadi ada dua ya, dua integer. Hasilnya nanti akan memanggil yang persegi panjang. Nah, seperti inilah apa yang disebut metode overload. Jadi dalam metode luas ini ada banyak, ada metode-metode yang lain tetapi memiliki argumen yang berbeda-beda. Ada yang satu argumen, ada yang dua argumen, bisa 3 argumen atau seterusnya. Ada yang satu argumen sama tetapi beda tipe datanya. Ini juga akan berbeda. Overload method ini hanya dimiliki oleh bahasa pemrograman Java ya untuk saat ini. Tidak menutup kemungkinan mungkin bahasa pemrograman lain pun menerapkan hal yang sama, karena
pendahulunya adalah Java sendiri bisa menerapkan overload method, yang lain belum bisa. Jadi dengan argumen yang berbeda menghasilkan output yang berbeda. Bagaimana kalau outputnya sama? Ya tidak masalah, terserah saja, boleh-boleh saja. Asal nama dari metode, argumen, dan tipe datanya ini tidak boleh sama persis. Kalau sama persis berarti dia duplikasi metode ya. Kalau overload method duplikat tapi ada berbeda sedikit. Syaratnya seperti itu. Jadi ada syarat luaran, kemudian syarat argumen. Baik, demikianlah materi tentang overload method. Semoga bisa dicoba dan dipraktekkan di rumah. Selanjutnya nanti kita akan mempelajari tentang inheritance dan polymorphisme. Sampai bertemu di video selanjutnya.